Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, ya, setiap ada orang yang datang kepada beliau meminta izin, meminta fatwa dan lain sebagainya, syaratnya apa? Setoran hadis dulu. Ya Syekh, saya begini, dah setor hadis dulu. Ya, atau Syekh membawa hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Hadzal hadis rawahu man wa man akhrajahu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat siapa dan siapa yang mengeluarkannya? Ini soal ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, memenuhi majelisnya Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Ini hadis fulan. Ini hadis riwayat siapa? Ini hadis siapa yang keluarkan? Biasa hal yang seperti ini di majelisnya para ulama ahli hadis. Tapi kalau hadir di majelis ulama yang bukan ahli hadis, tidak pernah akan kita dapatkan hal yang seperti ini. Bisa difahami ya? Ya, antum hadir di majelisnya Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Syekh sudah sangat tua, umurnya sudah 90 tahun, kacamatanya sudah tebal. Duduk di kursi roda, masih mengajar di Masjid Nabawi sampai hari ini. Ya, dan beliau sudah mengkhatamkan Sahih Bukhari sekian kali. Menamatkan. Jadi pelajaran beliau kitab kitab Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Ini kitab yang beliau baca di Masjid Nabawi dari semenjak beliau mengajar di Masjid Nabawi puluhan tahun yang lalu sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya Allah alam, Sahih Bukhari sudah tamat sekian kali, Sahih Muslim sudah sekian kali, Abu Daud sudah sekian kali, dan terakhir beliau sedang membaca Sahih Muslim lagi. Ya, umurnya boleh tua. Tapi kalau Syekh membicarakan tentang biografi ahlul hadis, qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tirmidzi, qala An-Nasa'i, lahir di sekian tahun sekian, meninggal tahun sekian, gurunya sekian, muridnya ini dan itu. Qala haddatsana Malik bin Anas bin Malik, bapaknya begini. Iya, beliau punya murid seperti ini, dia seperti ini, lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Umurnya sudah 90 tahun. Hafal biografi para ulama disebutkan. Begitulah majelisnya ahlul hadis, majelisnya para lelaki, bukan majelis dongeng-dongeng, di dalamnya nggak ada dongeng-dongeng sama mereka, cerita-cerita khurafat nggak ada. Begitu juga Syekhuna Syekh Mukbil di majelis beliau, ya, Al-Imam Amash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad, man athbatun nas indal Amash, siapa orang-orang yang mengambil ilmu hadis dari Amash? Siapa? Fulan. Abdullah ibn Muhammad di tabaqahnya Imam Bukhari, dari guru Bukhari ada berapa orang? Fulan. Di tabaqah sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Malik ada berapa orang? Fulan dan fulan. Antum wallahi tidak akan mendapatkan majelis-majelis seperti ini kecuali di majelisnya ahlul hadis. Ya, apakah di Durul Hadis di negeri Yaman? Ya, ataukah di majelis-majelis Masjid Nabawi? Iya, dan begitu juga Syekhuna Syekh Muhammad Al-Imam. Ya gitu Ustaz Askar. Iya, menyampaikan satu biografi ulama, terkadang 10 menit beliau berbicara, seorang alim. Ya gitu Ustaz Askar. Seorang alim. 5 menit beliau berbicara, bukan baca buku, hafalan. Di mana antum bisa dapat? Di majelis ahlul hadis. Iya, kita duduk di majelisnya mereka. Ayo ikhwah, di situ kita sadar kita ini orang bodoh. Baru sadar kita. Nah sekarang kalau pegang mic ini kan kayak sudah luar biasa kan. Duduk di majelisnya ahlul hadis. Di zaman sekarang kita nggak ada apa-apanya, nggak ngerti apa-apa, kita bodoh. Lah kalau seandainya kita hidup di majelisnya ahlul hadis di zaman sekarang, bagaimana kalau kita hidup di zaman ahlul hadis di zaman dulu? Di zamannya Amash, di zamannya Syu'bah, di zamannya Sufyan Ats-Tsauri, di zamannya Sufyan ibn Uyainah, siapa kita? Sampai-sampai Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah berkata, kalau seandainya saya, kata Syekh Mukbil, hidup di zaman ahlul hadis, lakunna minal matrukin, kita termasuk dari orang-orang yang nggak diterima hadisnya.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam.